Mbak, Iya, Dek. Ada apa, Dek? ah, gini Mbak, adik kan mau jalan-jalan sama pacar adik. Oh, itu si Camcul. Siapa itu? Iya Samsul. Oh, namanya Samsul. Ah, jadi adik tuh mau pinjam sesuatu sama Mbak Devi. Mau pinjam sesuatu? Pinjam apa? Baju kita kan udah sama. Bukan baju Mbak, tapi mau pinjam tas ini nih. Oh, tas ini. Iya, ini mau dipakai enggak sama Mbak Devi? Enggak deh kayaknya. Udah, pakai aja. Beneran? Iya beneran, lagian itu isinya juga udah kakak keluarin kok. Oke kalau gitu. Aduh, adik pikir ini mau pakai Mbak Devi, soalnya Mbak Devi kan pakai bajunya kayak gini, matching sama tasnya. Iya tapi gampang, kan kamu tahu sendiri, Mbak Devi tasnya banyak, jadi terserah kamu. Lagian dia, Mbak Devi kan sering bilang sama kamu, nggak usah izin, pakai-pakai aja. Ya tapi kan nggak gitu juga Mbak, gimana adik tuh harus izin. Ini kan barangnya punya Mbak Devi, bukan punya adik. Iya sih, yaudah, kamu hati-hati ya, emangnya kamu mau kemana? Ya adik, pokoknya mau jalan-jalan, mau seneng-seneng sama Mas Samsul. Oh iya, sama si Camcul itu. Tapi bentar deh, kok Mbak Devi rapi-rapi kayak gini? Maunya mau kemana? Ada deh, kepo banget. Ya, Aduh. Mbak Devi juga ada lah pokoknya. Ya udah ya. Tapi kalau udah dandan cantik kayak gini, biasanya juga mau jalan-jalan. Tapi ya udahlah, Mbak Devi kan nggak mau cerita. Sekarang adik mau keluar dulu. Adik pokoknya mau jalan-jalan sama Mas Samsul. Mbak Devi nanti mau nitip apa? Nggak usah. Udah, mending kamu seneng-seneng sendiri, kenyang-kenyangin tuh perut. Pokoknya kalau jalan sama cowok perut kamu gak kenyang, jangan mau dipacarin. Iya Mbak, tenang aja. Ya udah, ini tasnya adik pakai ya. Ya, kamu hati-hati ya. Ya, salim dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, aku mau kaca dulu deh. Aku udah ganteng apa belum? Wah, udah rapi nih rambut. Kayaknya hari ini kalau semisal aku ngajak jalan-jalan si Devi, pasti si Devi mau deh. Soalnya apa? Baju aku baru. Terus rambut aku udah rapi kayak gini. Terus muka aku udah aku kasih ya sunscreen. Pasti si Devi ini terpesona lihat aku. Dan si Devi mau diajak jalan-jalan sama aku. Aduh, jadi gak sabar deh. Aku ini mau jalan-jalan sama si Devi. Aduh, mukanya itu loh selalu terngiang-ngiang di muka aku. Aduh, Devi, kamu memang cantik. Kamu ini bukan cuma cantik di luar, tapi dalamnya kamu juga cantik, Devi. Ya udah deh, mending sekarang aku langsung berangkat aja ke rumah si Devi. Terus aku bilang, aku mau jalan-jalan. Waduh, pasti si Devi mau nih. Assalamualaikum. Sayang. Assalamualaikum. Sayang. Waalaikumsalam. Tuh, sayang. Kok lama? Kamu udah datang. Iya, sayang. Tumben kamu lama keluarnya. Iya sayang, maaf. Aku tadi masih cari-cari parfum. Aku bingung mau pakai yang mana. Soalnya kan yang kamu belikan kemarin itu ada 3. Iya, sayang. Widih. Pacar aku cantik banget nih. Aduh sayang, bisa aja. Kan tiap hari aku emang cantik. Masa kamu baru nggak sih kalau aku cantik? Iya, sayang, aku tahu. Tapi kali ini beda. Kamu ini cantik banget. Aduh sayang, bisa aja. Jangan gombal terus kayak gitu. Nanti pipi aku yang ada merah. Iya. Terus tuh kuncitnya
bagus. Sayang, udah dong jangan kayak gitu terus. Tapi ya ngomong-ngomong, sayang juga ganteng loh. Apalagi pakai kacamata kayak gini. Kayak Jeffrey Nicole. Wah, emang seperti itu dari dulu, ya kan? Iya sayang. Aduh, tapi ya udahlah sayang. Kita kan ini mau jalan-jalan sayang. Gak usah saling gombal. Iya. Terus ini mau jalan-jalan kemana? Kalau aku sih terserah kamu aja sayang. Yang penting nanti awal-awal kita makan dulu ya. Soalnya aku lapar, aku belum sarapan. Oh gitu. Ya udah, yuk. Kita mending langsung jalan aja. Iya sayang. Tapi jangan lupa. Nanti aku juga mau belanja ya, mau shopping. Oke, siap. Ya Yaudah, udah, yuk. Yuk. Oh, sepertinya itu deh rumahnya. Itu ada orang yang nungguin aku. Alhamdulillah, akhirnya ketemu juga. Ya udah deh, kalau kayak gitu, aku langsung ke sana aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, Iya mas, ada apa mas? ini Pak Adi. Oh, bukan mas. Kebetulan saya anaknya. Saya Kevin mas. Oh gitu. Ini Mas Danang kan? Iya, Hah? saya Danang yang mau sewa rumah. Iya mas. Saya ini anaknya. Jadi ini Oh. mas, ini kunci rumahnya. Oh gitu. Oh iya. Terima kasih banyak. Tapi masnya ini bayar separuh ya mas? Maksudnya bayar separuh gimana ya? Ya. Kan kata Pak Adi bayarnya belakangan. Iya sih mas. Cuman saya itu nggak punya rokok mas. Jadinya masnya ini bayar separuh aja dulu sama saya. Oh gitu. Tapi tenang aja kok mas. Saya ini nggak nipu. Saya beneran anaknya Pak Adi kok. Oh iya siap. Tapi nanti saya bakal konfirmasi ya sama Pak Adi kalau saya ini sudah bayar separuh. Siap mas, aman. Kata Pak Adi per malamnya ini 200.000. Berarti kalau separuh saya bayarnya 100 ya. Betul mas. Ini. Saya terima ya uangnya mas. Oh iya. Nggak dihitung dulu. Oh nggak usah, saya percaya kok sama masnya. Oh iya. Tunggu. Kenapa mas? Maaf, untuk memastikan aja, nanti saya kasih tahu fotonya sama Pak Adi. Iya mas, masnya tenang aja. Saya ini bener-bener anaknya Pak Adi kok. Iya, siap. Makasih banyak ya, Mas. Iya sama-sama. Ya udah, masnya tinggal langsung istirahat aja. Saya mau pamit, masih ada urusan nih mas. Oh, siap. Kalau masnya butuh apa-apa, silakan hubungi bapak saya aja, oke? Siap. Makasih banyak ya, Mas. Ya sama-sama mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Siap mas. Alhamdulillah. Sekarang aku udah ada tempat tinggal untuk ditinggali. Ya udah deh. Kalau kayak gitu, aku langsung masuk aja. Aku mau siap-siap untuk menuju rumah teman deket aku si Devi. Ya udah deh. Semoga hari ini lancar. Amin. Udah. Iqbal! Mas Agung, Iya. ada apa Mas? Oh, iya nggak ada apa-apa sih. Mas ini cuman mau bilang kalau Mas ini mau ke rumah Mbak kamu. Mbak kamu ada kan? Oh, mau ke rumah? Iya. Ada Mas. Ya ampun, adik tuh tadi tanya sama Mbak Devi. Mbak Devi kok cantik-cantik dan rapi-rapi kayak gini sih? Emangnya mau kemana? Ada lah dek, gitu. Bentar. Udah cantik-cantik. Loh, kok bisa ya? Padahal Mas ini nggak bilang kalau Mas ini mau ngajak Mbak kamu jalan-jalan. Tapi kok udah siap-siap cantik-cantik ya? Ya nggak tahu Mas. Adik pikir mau keluar sama siapa? Ternyata mau jalan-jalan sama Mas Agung ya Mbak Devi. Oh, iya bukan mau jalan-jalan sama Mas, Dek. Cuman Mas ini mau ke sana mau
baru mau ngajak mbak kamu mau jalan-jalan gitu, bukan udah janjian. Berarti kalau kayak gitu kebetulan Mas Agung. Mbak Devi itu udah cantik, udah rapi, udah wangi. Pokoknya udah perfect deh gitu. Oh, iya. Oh, ya udahlah kalau misal kalian mau lanjut, nggak apa-apa. Kalian ini mau kemana? Mau jalan-jalan biasa. Oh gitu. Ya udahlah. Lanjut aja kalau misal kalian ini mau jalan-jalan. Iya Mas, tapi Ade mau bilang sama Mas Agung kalau Mas Agung mau jalan-jalan sama Mbak Devi, nanti jangan ngebut-ngebut bawa motornya ya. Iya, kamu tenang aja. Bawel banget sih. Masa kira ngebut-ngebut, apalagi bawa bidadari seperti mbak kamu itu. Iya, bukan Yaudahlah. apa, takut Mbak Devi kenapa-kenapa. Iya. Ayo. Mas Agung duluan. Iya, hati-hati kalian. Ya. Bentar. Padahal kan aku ini nggak ngechat si Devi. Kalau aku ini mau ngajak dia jalan-jalan. Tapi kok Hikmah bilang si Devi itu udah siap-siap, udah cantik-cantik. Aduh. Kok bisa kebetulan kayak gini banget ya? Yaudahlah, mending aku ini harus cepat-cepat ke rumah si Devi. Kenapa nih motor aku? Ya udah deh. Kalau kayak gitu, aku langsung aja deh ke rumah temen deket aku. Semoga aja ya. Aku nanti gak gugup. Kan soalnya ini aku baru pertama kali ketemu sama dia. Dan semoga aja nanti kalau misalkan ada keluarganya di sana, keluarganya ngizinin untuk Devi deket sama aku. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aja hari ini dilancarkan. Amin. Assalamualaikum. Mbak Bebi Hani aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ngapain kamu datang ke sini? Aku mau ngajak kamu jalan. Tapi ngomong-ngomong, tadi aku ketemu sama adik kamu. Terus adik kamu bilang, katanya kamu rapi-rapi, kayak mau orang keluar. Emangnya mau keluar kemana sih? Terus sama siapa? Loh, emangnya penting banget ya buat kamu? Iya. Lagian kepo banget sama urusan orang. Iya, bukannya kepo. Iya, aku kan bisa dikatakan calon imam kamu. Apa jangan-jangan kamu ini nungguin aku ya? Apa sih Agung? Enggak ya. Ngapain aku nungguin kamu? Kalau aku emang nungguin kamu ya, nggak mungkin aku kaget pas kamu datang ke sini, iya kan? Terus, emangnya kamu mau keluar sama siapa? Iya, ya adalah penting banget buat kamu. Iya, penting Harus tahu lah. semuanya tentang aku. Iya dong, kamu tahu sendiri. Aku ini, iya selama ini ngejar-ngejar kamu. Aku ini suka sama Aduh. kamu, cinta. Udah ya Agung, kamu juga udah tahu kan dari dulu aku tuh nggak pernah mau sama kamu. Ya udah, kalau kamu memang mau tahu sekarang ini kenapa aku dandan rapi-rapi kayak gini, karena aku mau menyambut orang spesial. Hah? Orang spesial? Bohong kamu ya? Sumpah, enggak. Ngapain aku bohong, beneran. Aku mau menyambut orang spesial di kehidupan aku. Orang spesial di kehidupan kamu? Emangnya siapa sih? Kan orang spesial ini aku. Aduh, enggak ya. Sejak kapan kamu spesial di dalam hidup aku? Aku ini Oh iya aku tahu. Kamu ini bilang kayak gitu mau menyambut keluarga kamu gitu. Aduh, Orang spesial itu namanya. aduh, pusing ya ngomong sama kamu. Iya, soalnya kamu ini gak jelas. Kamu bilang cuma orang spesial. Ya aku ngomong kalau kamu ini menyambut keluarga kamu, gitu kan? Bukan ya,
Aku banget sih jadi orang. Ya udah deh. Daripada kamu terus-terusan bawel, mending aku bilang, sekarang aku ini mau menyambut teman dekat aku. Hah? Temen dekat? Temen dekat gimana, Devi? Iya, pokoknya teman deket lah. Udah lah, Gung. Sekarang gini ya, kesempatan kamu buat dapetin aku itu udah makin gak ada. Udah 0%. Jadi daripada kamu buang-buang waktu nih, ya mending kamu fokus cari perempuan lain. Karena walaupun Ya. sekarang statusnya masih teman dekat, hati aku ini udah milik dia. Iya, kamu gak bisa seperti itu dong. Iya, dia kan masih teman dekat kamu, masih belum pacar kamu, ya kan? Jadi ada kesempatan dong buat Hei, aku. kamu ini budak atau gimana ya? Kan aku udah bilang, walaupun masih statusnya belum pacaran, tapi hati aku udah milik dia. Itu kan cuman, kamu mau nggak jadi pacar aku cuman tentang kayak gitu. Tapi hati aku udah nyaman, udah milik dia gitu. Udah lagung ya, buat aku ya. Daripada tuh kamu buang-buang waktu terus. Mending kamu cari perempuan lain lagian. Perempuan cantik di luar sana tuh banyak tau. Iya, Mas Dana. Orangnya. Iya, ih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Danang. Udah Mas, nggak perlu. Biasa aja ya. Mas Danang, gimana tadi perjalanannya? Alhamdulillah Devi, perjalanan aku lancar. Wah, alhamdulillah banget. Wah, akhirnya ya aku sampai juga ke rumah kamu. Ternyata rumah kamu di sini. Iya Mas Danang, selamat datang di rumah aku. Aku juga makasih banyak ya Mas Danang udah meluangkan waktu, ya repot-repot buat datang nyamperin aku di sini. Iya Devi, sama-sama. Ya kan, lagian emang ini dari awal aku kenal sama kamu, aku memang sering bilang sama kamu kalau ada kesempatan waktu, aku mau main dan berkunjung ke rumah kamu. Iya Mas, aku sebenarnya sih ya nggak berharap yang gimana-gimana juga. Cuman aku terkesan aja. Iya, aku nggak nyangka kamu se-effort ini buat aku. Iya Devi. Ya terima kasih kalau kamu ini ya sebahagia ini menyambut effort aku. Iya Mas Danang. Oh iya, Mas. Kamu ini orang mana? Saya ini orang Surabaya, Mas. Kebetulan saya ini baru datang barusan. Oh, gitu. Terus, kamu kesini naik apa? Saya naik angkutan umum, Mas. Hah? Naik angkutan umum? Iya, Mas. Loh. Soalnya kalau bawa kendaraan sendiri kan jarak Surabaya ke sini tuh jauh. Jadi ya kalau naik angkutan umum saya bisa istirahat. Iya benar. Kenapa kamu? Ini Kok kayak gitu? Gini, saudara. Bukan. Jadi gini. Aku sih sebenarnya malu ya mau ngomong gimana sama Mas Danang. Cuman gini Mas, dia itu orang yang ngejar-ngejar sama aku. Oh, maksudnya? Ya suka sama aku, terus ngejar-ngejar terus. Kok Iya dia dari sini karena memang setiap hari dia tuh selalu yang ngikutin aku kemana aja. Padahal aku udah bilang kalau aku udah punya temen deket, tapi dia tetap aja Mas. Dia itu kayak ambisius gitu sama aku. Oh, gitu. Sebenarnya takut, tapi ya Wah. udah. Iya. Nama saya Danang, Mas. Devi, kayaknya teman dekat kamu ini orangnya aneh deh. Hah? Aneh. Aneh? Iya. Gimana maksudnya? Iya, sekarang gini Devi, kalau aku nih ya, baru pertama kali ketemu sama seseorang, pasti aku ngasih kesan yang baik. Tahu kan maksud aku? Iya, terus? Dia kan bilangnya katanya orang Surabaya. Seharusnya kalau dia mau ngasih kesan yang baik, kesini tuh bawa kendaraan. Aduh. Aku yakin deh, kayaknya dia ini gak punya kendaraan. Mas Agung, bentar. Emangnya kamu nggak dengar barusan penjelasannya gimana? Dia itu perjalanan dari Surabaya ke sini jauh ya kan, Mas? Aduh, Kamu iya, juga betul. tahu Surabaya kan, Mas? Iya, aku ya tahu, udah. memang jauh. Tapi setidaknya ya Devi, dia itu bawa kendaraan sendiri. Dia itu ngasih tahu nih, kehidupan aku kayak gini. Harusnya gitu dong. Aku tebak, Astagfirullah. kamu pasti gak punya kendaraan kan? Kalau kendaraan sih ada, Mas. Cuman kan
Ya masa tiba-tiba saya baru sampai di sini masnya langsung tanya seperti itu, Mas? Iya, bener apa yang aku barusan ngomong. Harusnya kalau kamu mau ketemu sama perempuan, apalagi pertama kali, harus memberi kesan yang baik. Iya, saya tahu. Kok jadi Makanya kamu itu, Mas. Saya ini mau menampakkan diri saya yang terbaik ini, makanya itu saya naik angkutan umum. Aduh. Supaya ini saya selamat sampai Aduh, Devi. tujuan. Gini Kalau ya? kayak gini ceritanya, teman dekat kamu ini masih di bawah aku, Devi. Aduh, udahlah Mas Agung, gini ya Mas Agung. Aku itu ngelihat Mas Danang ini nggak dari apa yang dia bawa sekarang ke sini. Effort dia jauh-jauh datang ke sini tuh udah buat aku berkesan. Jadi udah ya, Devi, kamu juga. Dia datang ke sini, effortnya besar kata kamu. Iya. Bukan. Dia karena ngelihat kamu dengan wanita yang cantik, terus kamu, ya kamu penampilannya kayak gini, kamu nih kelihatan orang kaya. Jadi dia ya semangat banget, effort banget. Wah, ini perempuan nih mantap nih. Kalau aku pacaran sama dia, pasti dia ini ya yang modalin aku kayak gitu. Maaf sebelumnya ya, Mas. Mas, maaf sebelumnya. Masnya kalau ngomong dijaga. Kalau Mas pikirannya seperti itu, saya mau memaafkan Devi. Maaf Mas, saya jauh dari apa yang Mas katakan. Waduh, muka buaya sok-sokan ngomong kayak gitu. Udahlah kamu ngaku aja. Kamu ini mau manfaatin si Devi kan? Astagfirullahaladzim. Mas, kok Masnya sampai berpikiran seperti itu, Mas? Enggak kok, Mas. Saya enggak ada sedikit pun niat untuk memanfaatkan Devi ini, Mas. Aduh, basi ya. Udah kamu ngaku aja. Devi, seharusnya kamu dari sini tuh, ya kamu seharusnya timbul pertanyaan. Ini orang nih gak jelas kayak gitu. Kamu ambil yang jelas-jelas aja, Devi. Nih, aku contohnya. Aku udah jelas. Kamu tahu aku juga tahu kamu. Iya, tahu kamu yang nggak mau kerja, cuma minta-minta sama orang tua. Mas Agung, udahlah Mas Agung. Emangnya kamu nggak malu, Mas? Ini ada teman dekat aku dan jelas-jelas di sini aku nolak kamu. Aku malu. Seharusnya dia malu, Devi. Dia itu pasti di bawah aku. Mas, Kamu ngeliat Devi kan? iya. Rumahnya lihat. Iya, saya lihat juga. Nah, harusnya kamu sadar. Kamu ini gak pantas sama si Devi. Mas, nggak pantasnya dari mana, Mas? Loh, Mas ngomong seperti itu karena Mas ini orang yang suka sama Devi kan? Iyalah. Udahlah, yang Mas. pertama itu, terus yang kedua, masalah kamu, kehidupan kamu. Kamu ini gak setara sama si Devi. Masnya kok bisa sih ngomong saya ini nggak setara sama Devi? Emangnya dari awal saya ini dekatnya sama Mas, sehingga Mas ini tiba-tiba sok tahu tentang kehidupan saya? Ya, bukannya sok tahu ya. Tapi dari sini aku tahu. Kehidupan kamu ini pasti miskin. Aduh, udah Mas Danang, udah. Jelas banget orangnya. Percuma kalau kamu terus-terusan debat sama dia. Loh, Soalnya dia itu Kamu malah belain dia sih. ya orangnya kayak gitulah, Mas. Oh ya, aku sampai lupa. Gimana? Mas Danang udah dapat tempat tinggal di sini? Oh, alhamdulillah aku dapat tempat tinggal di perumahan Gria Kali apa? Kali Bagor Indah. Oh iya betul. Oh, terus di sana? Sudah. Aku dapat di sana. Ya syukur deh kalau kayak gitu. Aku sebenarnya mau tanya itu ya, cuman gara-gara ada kuman ini Mas, jadi sampai lupa mau tanya. Iya, Mas. Gini, saya cuman mau bilang sama Masnya, kalau misalkan Mas sudah ditolak sama perempuan, ya harus sadar diri, harus cari yang lain. Masnya juga keren saya liatin. Ya keren lah, kalau kamu dibandingkan sama aku, jauh kerennya sama aku. Ya tapi kan nggak bisa dapetin hatinya Devi ini. Kurang ajar banget kamu ya. Aku bukan hatinya si Devi, cuman si Devi ini masih belum sadar. Udah yuk Mas Danang, daripada kita di sini nggak jelas ya kan, capek juga kan dengar ocehan orang ini. Iya. Mending kita jalan-jalan di desa yuk. Oh. Desa sini juga banyak kok pemandangan bagus-bagus. Oh gitu. Oh. Boleh. Ya udah kalau gitu, yuk. Kamu ngajak aku gak mau, malah mau jalan-jalan sama dia lagi. Kamu emangnya gak malu apa jalan-jalan sama orang ini? Loh, ngapain aku harus malu? Oh, ya udah kalau gitu, aku nutup pintu dulu ya. Oh iya. Seharusnya kamu sadar ya, kamu ini laki-laki miskin. Mas, udahlah Mas. Masnya nggak usah ngomong seperti itu. Ya bisa jadi nanti kita bisa jadi teman di sini Mas, oke? Oh, ngapain jadi temen kamu? Aduh, apa sih? Ya udah Mas Danang, ayo kalau gitu.
Boleh, yuk. Ya udah. Baik. Permisi Mas. Devi, Ih, apa lagi sih? Devi, Dev. Ya udah yuk Mas. Mending kita lanjut jalan-jalan aja. Nggak usah digubris orang itu, gila. Iya ya Devi. Ya udah yuk. Kok bisa kayak gini sih? Ini nggak bisa dibiarin kalau kayak gini. Soalnya laki-laki itu laki-laki gak jelas. Dia itu orang miskin. Aku nggak mau ya laki-laki itu manfaatin si Devi. Si Devi juga kok bisa sih lebih memilih orang itu daripada aku? Padahal kan udah jelas nih, aku orang kaya, sedangkan dia itu orang miskin. Ya udahlah, mending sekarang lebih baik aku pulang dulu. Pusing kalau kayak gini. Siapa nih telepon? Oh, Bapak. Halo Pak. Oh. Halo. Halo? Iya Pak, ada apa Pak? Jangan lupa update. Oh, iya siap Pak. Sebentar lagi Kevin mau ambil kuncinya kok. Kalau jalan sekarang gak enak Pak. Ini kan masih pagi. Takutnya Mas Danang itu masih istirahat atau masih tidur. Ya, pokoknya awas lupa lo ya. Iya Pak, siap Pak. Gak mungkin lupa Pak. Assalamualaikum. Ya udah deh. Sebentar lagi aku langsung ambil kunci aja. Di Danang. Kalau jalan sekarang takutnya Mas Danang itu masih tidur, masih istirahat, takut ganggu. Udah deh, mending aku sekarang siap-siap dulu, terus langsung jalan deh ke Mas Danang. Duh, Hikmah ini masih kemana ya? Kok sampai sekarang masih belum datang? Soalnya aku ini harus bilang sama si Hikmah kalau si Devi itu punya teman dekat yang nggak jelas, yang mau manfaatin si Devi. Buaya. Gak bisa dibiarin kalau kayak gini. Masa iya? Wanita yang selama ini aku idam-idamkan, wanita yang selama ini aku cintai, wanita yang aku sayangi selama ini, punya teman dekat seperti orang itu. Ya Hikmah ini kok lama banget sih? Apa aku telepon aja ya si Hikmah? Biar si Hikmah itu cepat sampai dan aku nanya dia itu udah sampai mana. Ya udah deh, mending aku telepon aja si Hikmah. Kalau kayak gini Hikmah malah lama datangnya. Hikmah. Oh, dia. Mas Agung, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. ada apa Mas? Kok Mas Agung ngajak ketemuan? Terus katanya ini penting menyangkut Mbak Devi. Emangnya ada apa? Iya dek, ini penting banget. Aduh, aku dari mana mulainya yang ngomongnya? Aku bingung ini. Gini dek. Mas ngajak ketemu kamu. Jadi gini dek. Kemarin kan
Kamu bilang kalau mbak kamu itu udah siap-siap, udah cantik-cantik, ya kan? Iya. Sebenarnya, Dek, itu bukan mau jalan-jalan sama Mas. Oh, terus sama siapa? Asal kamu tahu nih ya, mbak kamu itu ada sesuatu yang disembunyikan dari kamu. Apa emangnya, Mas? Aduh, Mas Agung ngomongnya dipotong-potong kayak gitu. Aduh, poin aja, Mas, jadi penasaran. Mbak kamu itu punya teman deket. Punya teman dekat. Iya, Dek. Oh, Dan asal siapa? kamu tahu nih ya, teman deketnya itu orang Surabaya. Terus, Dek, dia itu gak bawa kendaraan ke rumah kamu. Terus yang kedua, dia itu gak jelas orangnya, muka-muka buaya. Loh. Aku yakin, Dek, orang itu mau manfaatin kakak kamu, mau manfaatin mbak kamu, mau numpang hidup. Ya bener sih. Apa yang Mas Agung tuh bilang. Sekarang gini aja, kalau misalkan laki-laki itu datang dari Surabaya, terus kata Mas Agung nggak bawa kendaraan, terus orangnya nggak jelas, pasti bisa dibilang orang itu mau modus sama Mbak Devi. Iya, bener, Dek. Soalnya kan gini, Mas Agung sama kamu sayang tahu sendiri kan keadaan aku sama Mbak Devi itu gimana, kita orang berada. Makanya, Bisa Dek. jadi kan? Ya kalau aku sih yakinnya kayak gitu. Orang itu mau modus, mau manfaatin mbak kamu. Bener sayang, ini nggak bisa dibiarin. Sekarang gini, dipikir secara logika. Datang dari Surabaya jauh-jauh, setidaknya bawa bunga kek, bawa apa lah gitu. Dia itu nggak bawa apa-apa, tangan kosong. Aduh, nggak bisa dibiarin ini. Masa iya sih Mbak Devi mau punya teman dekat atau pacar yang cuma mau kondo doang? Makanya itu, Mas ini ngajak ketemu sama kamu. Kita samperin aja tuh orang itu. Di mana emang rumahnya? Dia itu kemarin bilangnya perumahan Gria Kalibagor. Punya rumah di sini? Iya, ya aku juga nggak tahu. Cuma dia bilangnya perumahan Gria Kalibagor. Oh, ya udah. Kalau kayak gitu mending kita samperin aja. Soalnya tadi Mas Agung, Mbak Devi itu siap-siap rapi-rapi. Serius? Takutnya Mbak Devi malah ketemu lagi sama orang itu. Waduh, udah fix nih. Mbak kamu itu pasti ke orang itu. Oh ya udah, mending gini aja. Mending kita langsung ke perumahan Kalibagor, kita cari tuh alamat rumah orang itu. Iya bener. Ya udah. Ayo sayang, kamu ikut aku dulu ya. Oh iya, yuk. Cepet. Mas Danang. Mas. Iya, tunggu sebentar. Oh, ada. Loh, Mas Danang. Devi? Iya. Loh, kok kamu kesini? Aku ini rencananya mau ke rumah kamu, aku mau pamitan ke sana. Nggak apa-apa. Masa Mas Danang terus? Kan kemarin udah ke rumah. Sekarang biar aku aja yang datang ke sini. Ah, gitu. Ya Allah, makasih banyak ya. Kamu sudah mau datang ke sini. Iya Mas Danang, kok sampai bilang makasih sih? Ini udah siap-siap semua berarti? Iya Devi, ini aku udah siap-siap. Aku mau pamit ya sama kamu. Iya Mas Danang, Oh, pokoknya hati-hati ya. Aku juga makasih banyak Mas Danang udah nyempetin waktu buat datang nemuin aku. iya Devi, sama-sama. Kan lagian ini sudah kemauan aku sendiri untuk datang ke sini menemui kamu. Iya Mas Danang, ya tapi aku jadi yakin sama Mas Danang kalau apa yang Mas Danang omongin itu semuanya bukan sekedar omongan. Iya Devi, makasih banyak ya kalau kamu yakin sama aku. Oh iya, Dev, sesuai janji aku ya. Kalau nanti aku ada waktu luang, aku bakal datang kembali ke sini untuk nemuin kamu. Sekalian, aku bakal membawa keluarga aku dan melamar kamu, Dev. Hah? Melamar aku Mas? Iya, Devi.
Mas Danang serius? Iya Devi, aku ini serius. Untuk apa aku nggak serius? Sekarang gini aja deh. Aku aja membuktikan keseriusan aku. Aku dari Surabaya datang ke sini untuk nemuin kamu, ya kan? Iya sih Mas. Iya tapi aku nggak nyangka kalau Mas Danang mau membawa aku di hubungan yang lebih serius lagi. Loh, ya jelas dong Devi. Soalnya gini, aku kan ini orang jauh yang datang ke sini. Masa iya kalau kamu ini nggak diseriusin? Ya mana mungkin lah. Iya. Kamu tenang aja. Aku janji, aku bakal menepati janji aku. Kamu nggak perlu khawatir. Yang terpenting, kamu sabar ya sampai aku mendapatkan waktu luang. Iya Mas Danang, tenang aja. Aku tahu banget sikon kamu itu kayak gimana. Jadi aku juga nggak terlalu menuntut kamu harus cepat-cepat atau gimana. Kamu udah ngomong kayak gini aja, aku itu ngerasa lega, ngerasa dihargai sebagai wanita. Berarti bener ya, kamu pernah bilang sama aku, nggak usah dong aku ngucapin ngomong nggak jadi pacar aku. Yang terpenting nanti ujung-ujungnya aku ngelamar kamu. Nah, itu yang penting. Kan sekarang nggak guna kan pacaran lama-lama, tiba-tiba putus di tengah jalan. Lebih baik aku nempatin janji aku datang ke sini sama keluarga aku untuk melamar kamu. Iya Gimana? Mas. Kamu mau kan? Ya harusnya kamu gak usah tanya deh. Mana ada perempuan nggak mau dilamar sama pria idamannya. Ada-ada. Alhamdulillah, ya Allah, aku seneng banget sampai kamu ini ngomong aku ini pria idaman. Wah, semoga aja ya kedepannya nggak ada halangan apapun untuk kita berdua. Amin, amin ya robbal alamin. Aku pokoknya sekali lagi makasih banyak ya Mas. Aku gak tahu harus ngomong apa. Berarti ini jawaban doa-doa aku selama ini. Iya Devi, iya. Udah. Loh, Itu Mas Agung. Iya. Hikmah, Mbak Devi. dia datang ke sini. Mas Agung, ini orangnya. Iya. Coba aja lihat mukanya. Astagfirullahaladzim, ini pasti gara-gara kamu ya Gung. Dek, ngapain kamu datang ke sini? Mbak Devi, adek tuh nggak bakal biarin ya Mbak Devi itu punya pacar orang miskin. Katanya Mas Agung, orang ini tuh orang miskin. Aduh Dek, tunggu ya, tunggu. Kamu ini jangan salah sangka dulu. Kamu kan cuma tahu dari Agung aja. Sedangkan kamu tahu Agung itu kayak gimana sama Mbak Devi ya kan? Iya Mbak, tapi kalau cerita dari Mas Agung kayaknya ini emang bener-bener laki-laki ini nih yang mau numpang hidup sama Mbak Devi. Numpang hidup. Iya Mas, sampai lupa kenalin. Ini adik kandung aku namanya Dek Hikmah ya ini. Dek oh Hikmah. gitu. Dek, ini cuman terjadi kesalahpahaman. Jadi kamu ya yang dari kemarin ini nggak ada habis-habisnya untuk ngerusak hubungan aku sama Devi. Iya. Hehehe, Emangnya kenapa? Aku gak rela ya. Orang yang aku cintai salah pilih pasangan. Mas, gini ya. Aku datang ke sini ini baik-baik. Dari kemarin pun juga kamu yang duluan kasar sama aku. Aku juga bisa kasar, Mas. Tapi berhubung aku datang ke sini, aku ini adalah tamu. Aku ngehargain orang di sini. Seharusnya kamu ini sadar, Mas. Loh. Kalau Devi sudah lebih memilih aku daripada kamu, kamu tolong nggak usah jelek-jelekin aku. Loh, mau jelek-jelekin apa? Tanya aja sama Sigma. Agung. Aku ngejelekin apa? Aku ngomong apa adanya. Agung. Apa adanya gimana? Sedangkan kamu ini nggak tahu siapa aku sebenarnya. Emangnya kamu siapa? Hah? Ya mau Kamu orang kaya? Ya Hah? mau Nggak siapapun Mas Danang ini, Dek. Dia itu pilihan yang tepat buat Mbak Devi. Gini, kamu nggak usah pusing-pusing mikirin laki-laki ini tepat atau enggak buat Mbak Devi. Selama ini gimana Mbak Devi ngasih tahu kamu harus cari pasangan. Kamu aja mau jalan-jalan, Mbak Devi selalu bilang, Dek, jangan sampai kamu lapar ya. Kalau sampai kamu lapar, berarti kamu nggak bisa pacaran sama orang itu. Dari situ kamu bisa menyimpulkan kan, gimana realistisnya ya kehidupan Mbak Devi. Jadi kamu nggak usah pusing mikirin itu. Iya, Apalagi kamu dengerin kata si
Agung ini. Aduh, tapi Mbak Devi, kalau dilihat dari mukanya nih, sama penampilannya, udah pasti bisa dipastikan orang ini orang miskin. Apalagi katanya dia itu kemarin waktu datang ke rumah nggak bawa apa-apa ya, nggak naik motor gitu. Ya gimana mau Adik. naik motor? Dia dari Surabaya, motoran ke sini. Iya bukan gitu maksud Ade Mbak. Gini Mbak Devi, kalau misalkan dia itu emang effort ke sini datang menemui Mbak Devi, seharusnya dia itu bawa kado kayak apa kayak. Ini malah cuma tangan kosong katanya kan? Ya memang bener, Dek. Mas Danang ini memang cuman bawa tangan kosong. Ya lagian, emangnya kenapa, Dek? Ada masalah? Loh, ya masalah lah Mbak Devi. Mbak Devi ini gimana sih? Masa nggak bisa bedain mana laki-laki yang tulus sama laki-laki yang modus? Nih, kalau laki-laki kayak gini biasanya tuh modus Mbak. Ya nggak bisa dong, Dek. Kamu menyimpulkan kayak gitu. Laki-laki modus hanya karena kesini nggak bawa apa-apa. Dek, gini ya. Di usia Mbak Devi yang udah segini ini, udah nggak perlu ngasih hadiah, ngasih oleh-oleh atau Devi. apapun. Biar aku yang meyakinkan nanti kamu ya. Iya, ya, Mas. Maaf Dek, sebelumnya. sebelumnya Mas minta maaf kalau misalkan Mas nggak bawa apa-apa dari Surabaya. Cuman gini, Mas ini cuma punya sedikit waktu untuk datang ke sini. Makanya itu Mas ini nggak bawa apa-apa. Dan ini rencananya pun Mas juga mau kembali ke Surabaya. Nanti kalau misalkan Mas ada waktu, Mas akan datang kembali ke sini untuk membawa keluarga Mas dan melamar kakak kamu. Sayang, Iya. jangan dibolehin. Iya sayang. Hehehe. Hapus ya keinginan kamu buat melamar Mbak aku. Nggak boleh. Udah Mbak Devi. Dek. Nggak usah. Adik. Ade yakin pasti orang ini tuh mau mengambil harta Mbak Devi, Dek, harta kita. Tenang, Sejak tenang. kapan kamu punya pikiran seburuk itu? Agung, bener-bener kamu ya. Mas, pasti semuanya ini kamu yang bercerita berlebihan sama adiknya. Iya, udah pasti Betul kan? itu. Enggak kok. Gini ya Pengaruh Mas, banget. Mas, kamu ini nggak usah mempermalukan aku supaya keluarga Devi ini membenci aku. Cuman karena kamu ini cintanya nggak terima sama Devi. Ya udah, sekarang gini. Hikmah, ya udah, aku anggap aja gak ngomong apa-apa sama kamu. Coba kamu sekarang lihat orang ini. Sekarang gini Mas, Lihat aja. kau nggak usah kamu banding-bandingin antara aku sama kamu. Sekarang kamu tanyakan aja langsung sama orangnya. Dia itu lebih memilih aku atau kamu? Iya, Beres. ya pasti si Devi lebih memilih kamu karena Enggak. si Devi itu udah dicuci otaknya. Dicuci Itu otak siapa ya? aja. Mas, hati-hati ya Mas kalau mau menggunakan kalimat. Kamu ini bilang aku ini mencuci otak. Kamu pikir aku ini orang jahat? Iya, bisa jadi seperti itu. Kamu pacaran sama si Devi, Oh, kamu deketin si Devi, kamu ini mau manfaatin si Devi. Iya benar. Mas. Udahlah Mas ini mending cari pacar orang lain aja. Jangan pacaran sama Mbak saya. Iya. Udah ya, pokoknya Dek. saya nggak setuju. Dek, bentar ya. Ini Mbak Devi mau marah-marah di sini juga percuma banget. Tapi Mbak Devi kasih tahu sama kamu ya. Mbak Devi tahu yang terbaik buat kehidupan Mbak Devi. Jadi kamu nggak usah ikut campur. Mbak Devi, Hikmah ini kasihan sama Mbak Devi. Astagfirullahaladzim. Campur. Udah. Ini yang bakal menjalani ke depannya ini saya sama Devi. Jadi kalian semua ini ya tolong nggak usah ikut campur. Tenang aja. Biar saya mengurus kehidupan ke depannya antara saya sama Devi. Oke? Iya. Tapi kamu tenang aja, sampai kapanpun aku gak rela kalau si Devi tetap menjadi teman dekat kamu. Mas. Kamu bilang nggak rela. Kamu siap. Gini ya Mas, kamu ini yang tahu malu sedikit lah. Udah jelek, nggak dimauin sama orang, masih ngemis-ngemis di sini. Bilang emas jelek, Dek. Dia gak ngaca, gak sadar. Iya. Gini. Mas Agung itu selalu effort ya sama Mbak Devi. Nah. Walaupun dia selalu ditolak, tapi dia tetap aja ngasih bunga, ngasih coklat, ngasih Iya. kado. Nah, itu- Sedangkan kamu enggak kan? Itu namanya laki-laki yang nggak tahu malu, Loh. nggak sadar diri, Dek. Loh, bukan nggak sadar diri, tapi dia itu tulus. Malah bilang aku yang gak sadar diri, gak tahu Aduh. malu. Sebenarnya Lagian kamu ya, gak tahu malu. Agung aku kasih tahu ya, zaman sekarang perempuan itu nggak butuh bunga kamu, coklat kamu nggak butuh, tapi butuh gimana menata masa depan sama kamu Astagfirullah, Devi. gitu. Emang kamu yakin masa depan kamu cerah kalau sama dia, hah? Ya, Yakin aku sih kok? yakin. Kalau saya nanti ke depannya sama Devi, insya Allah kehidupan saya bakal cerah. Hehehe, kok yakin banget sih kamu itu? Emangnya kamu tuh kerja apa, ha? Ya nanti kalau misalkan kamu dan aku ini berkeluarga, kamu pasti tahu pekerjaan aku itu apa. Jangan ngimpi kamu ya. Enggak, aku nggak bakal izinin buat mbak aku nikah sama kamu. Oh, Ya, aduh,
sudah datang ternyata. Ya udah, kalau kayak gitu, itu ya orang yang menjemput aku. Oh, iya, iya, Tadi. iya. Permisi, permisi. Siapa itu? Selamat pagi, Dan. Selamat pagi. Selamat pagi, Dan. Ya, selamat pagi. Loh. Bapak, maaf Pak. Kok Bapak tentara ini barusan saya lihat saya hormat-hormat segala sama orang ini. Emangnya dia siapa Pak? Beliau komandan saya, Mbak. Hah? Emangnya Loh, kenapa ya, Mbak? Kok komandan Loh, Komandan tentara gitu maksudnya? Iya Mbak, bener. Emangnya Mbaknya nggak lihat apa? Saya ini pakai baju apa? Iya, tapi masa iya sih Pak? Orang ini komandan tentara Pak. Saya kayaknya nggak yakin deh. Maaf sebelumnya. Sekarang gini aja. Kalau misalkan Gogon dan Jeki ini bukan bawahan saya, nggak mungkin dia itu bilang komandan sama saya. Apalagi mereka berdua ini seorang tentara. Jadi gini dek, berhubung Mas juga nggak nyangka kamu bakal datang ke sini. Tadi kan awalnya Mas ini mau mengatakan apa pekerjaan Mas ini ketika nanti Mas ini mau melamar kakak kamu. Ya berhubung sekarang sudah tahu, ya Mas mau bilang kalau sebenarnya Mas ini kerjanya sebagai seorang tentara, abdi negara. Terus kamu mau tanya pangkatnya apa? Sekarang aja bawa anak buah. Ngerti Mbak nggak? Mbak Devi kok mau cerita sih? Gimana mau cerita? Kamu dari tadi dijelasin nyerocos aja. Kan Mbak Devi udah bilang, Mbak Devi aja sering ngasih tahu kamu itu cari pasangan kayak gimana. Masa iya buat diri Mbak Devi sendiri Mbak Devi nggak nyeleksi gimana sih? Terus kamu kalau kayak gini gimana? Mau ngebiarin Mbak Devi sama Agung yang nggak kerja ini? Enggak Mbak. Minta maaf nggak kamu sekarang? Iya. Samsul, kalau kamu masih mau pacaran sama adik saya, minta maaf nggak? Mas, Iya, Mbak. saya benar-benar minta maaf ya Mas. Pak tentara maksudnya. Iya, nggak apa-apa kok. Lagian kan kamu seperti ini gara-gara terpengaruh sama laki-laki ini. Mas, Gitu. tadi kan saya sudah bilang sama kamu dari kemarin kamu ini bikin saya emosi, tapi saya tahan. Dan saya juga bilang saya juga bisa emosi, Mas. Tapi berhubung saya sadar saya ini tamu di sini, saya menghargai kamu. Tapi ingat, ini pelajaran buat kamu. Kalau sampai nanti kamu ini mengulangi kesalahan yang sama, ya kamu bakal tahu kan ceritanya ke depannya bakal seperti apa. Iya Mas. Sekarang gini aja deh, Pak, saya minta maaf. kalau nanti kamu ketahuan masih mengganggu Devi atau chatting Devi, ngirim titik aja, aku bakal kembali ke sini untuk nemuin kamu. Tapi saya mulai sekarang saya janji kok saya gak bakal ganggu Devi, apalagi sampai chat segala. Oh bagus. Ya harus dong. Kalau kamu sampai melakukan hal itu, Iya, ngerti kan maksud aku? ngerti Mas. Pak. Ya sudah. Kamu, aku maafkan untuk sekarang. Tapi kalau kamu mengulangi kesalahan yang sama, aku nggak bakal segan-segan untuk ya seperti barusan itu. Oke? Iya Pak. Maaf, Dan. Emangnya orang ini kenapa, Dan? Nggak apa-apa, ngajak bercanda aja. Mas Danang, tapi sekali lagi aku benar-benar minta maaf ya Mas atas sikap adik aku. Ya adik aku masih muda, jadi dia tuh labil, Iya, ya Devi. masih gampang terpengaruh. Tapi aku ya yakin kok kalau adik aku tuh sebenarnya mau nerima kamu. Mau nggak? Iya mau. Iya, nggak apa-apa. Lagian kan adik kamu ini pasti terpengaruh sama laki-laki ini. Iya. Oh iya, berhubung aku sudah dijemput, aku nggak punya banyak waktu.
Jadi aku mau langsung pamit ya. Iya, Mas Danang hati-hati ya. Ya, kamu jaga diri baik-baik di sini. Aku bakal nempati janji aku. Kalau ada waktu senggang, aku bakal datang ke sini ya. Iya, Mas Danang. Aku selalu nunggu kamu. Makasih buat semuanya. Iya, ini tolong. Salim. Oh, iya, ya. Hati-hati ya, Pak. Ya. Mas. Aku Aduh. nitip ya, jangan sampai kayak gini Iya, Pak. lagi, oke? Iya, oke, Pak. Dek, Hati-hati, Pak. ya, jangan sampai kamu menyakiti hati adiknya Devi, oke? Iya, sakit, Pak. Ya sudah, kalau kayak gitu, aku pamit ya. Iya, hati-hati ya, Assalamualaikum. Mas. Hati-hati, Mas. Waalaikumsalam. Makasih, Jack. Sedan. Hati-hati ya, Mas Danang. Siap. Aduh, makanya cari informasi yang bener. Oh. Jangan asal-asalan kayak gini. Mana bawa adik aku lagi. Iya Devi, aku minta maaf. Tapi kamu kemarin kok gak bilang. Ternyata teman dekat kamu itu seorang komandan tentara. Aduh Agung, kalau aku ngomong sama kamu, bilang sama kamu, sedangkan Mas Danang itu nggak pakai seragam, kamu mau percaya? Yang ada kamu nyangka aku orang gila. Mas Agung, udah Mas. Mas Agung, jangan gangguin Mbak Devi lagi. Mbak Devi sekarang bakal jadi Persit. Mas Agung kan kalah jauh sama Mas itu. Iya, dia juga kerja. Iya, Udah ya, lain kali deh, kamu jangan terpengaruh sama orang. Iya ya Mbak, maaf. Pacar kamu ini juga. Maaf, Mbak. Tadi ikut Mas Agung. Ya udah kalau kayak gitu, kamu sekarang pulang sama Mbak Devi, oke? Iya ya Mbak. Sayang. Minggir. Ikut Mbak Devi ya. Iya. Hati-hati. Hati-hati, Mbak. Bentar Mbak. Nggak apa-apa. Ayo cepat. Buat di sini. Mas Agung. Kalau kayak gini, Mas Agung jangan gangguin Mbak Devi lagi ya. Bisa bahaya. Iya, aku tahu. Anak kecil malah ngasih tahu yang lebih tua. Iya. Saya kasihan sama Mas Agung. Dipukul Berarti sama Pak Tentara. berarti mulai sekarang gua harus berhenti nih ngejar-ngejar si Devi. Aduh. Iya, Mas, harus berhenti. Ya udahlah. Aku pusing ini. Anakku di sini sakit lagi. Makannya keras banget.